Assalamualaikum, ketemu lagi di kelas belajar menjahit. Kalau kemarin kita sudah mengetahui bagian-bagian mana yang harus kita ukur, bagian-bagian pengukuran, dan kita juga sudah mempelajari tentang alat-alat dan bahan yang kita butuhkan. Sekarang kita akan mulai belajar proses pengukuran. Untuk proses pengukuran kita membutuhkan meteran, pita, dan alat tulis untuk mencatat. Mulai dari bagian lingkar badan. Lingkar badan kita cari titik yang terbesar. Jadi nanti bagian lingkar badan nanti kita cari pas bagian puncak payudaranya, dan kemudian kita ukur ke belakang. Bisa beri tanda seperti ini pakai pita. Bagian pinggang kita patokannya pakai pusar melingkar seperti ini. Bagian panggul hampir sama dengan bagian besar atas lingkar badan. Nanti kita cari titik yang terbesar juga. Lalu kemudian untuk lingkar leher patokannya kita pakai ini. Di antara pertemuan tulang ini, di sini ada tulang. Nah, ini ada kayak semacam lekukan. Nah, di lekukan ini kita jadikan untuk titik leher bagian depan. Dan untuk bagian belakang, kalau kita raba, kita pegang bagian tekuk ini. Bagian tekuk itu ada tulang yang menonjol. Nah, tulang yang menonjol itu kita pergunakan untuk patokan pengukuran untuk leher bagian belakang. Kemudian kita lingkarkan pitanya seperti ini untuk menandai lingkar leher. Untuk panjang bahu atau lebar bahu, patokan bagian lengan ini kita gunakan ini pas di bagian persendian. Jadi kalau kita merasakan ini persendian ini ada tulang kayak pertemuan tulang gitu. Nah, itu nanti kita rasakan pas di ujungnya ini, kita gunakan sebagai titik untuk patokan pengukuran bahu. Untuk bagian leher di sini juga nanti kita kalau kita miring seperti ini kan seperti ada otot yang tertarik. Nah, itu kita cari kira-kira pas di tengah-tengah, nggak terlalu ke depan, nggak terlalu ke belakang juga. Untuk bagian ini lebar dada kita cari batas kanan kirinya itu, kita gunakan ini ketiak, pas di lipatan ketiak, atau kalau enggak bisa kita gunakan patokan baju yang kita pakai ada jahitan untuk lengan. Ini kita bisa gunakan itu. Dan untuk turun dari leher, ukurannya kita pakai ukuran patokan standar, turun 5 cm untuk bagian depan, dan untuk bagian belakang ini turun 8 cm. Untuk cara mencari sisinya sama, kita cari pas di ketiak ini, lurus ke atasnya. Kalau misalnya kita ragu-ragu, nanti udah bener belum ya cara mengukur untuk bagian lebar dada dan lebar punggung, ukurannya kita tambahkan saja dari ukuran yang sudah kita ukur, kira-kira 1-2 cm saja, 1 cm kanan dan 1 cm di kiri kita tambahkan. Jadi nanti kalau misalnya kita salah mengukur, kita bajunya masih bisa diperbaiki dan kita tahu di mana letak kesalahan kita. Jadi memang butuh proses belajar ya, dilatih berulang-ulang supaya mahir untuk mengukur. Untuk panjang dada dari leher sampai ke pusar, untuk punggung sama dari leher sampai ke pinggang. Ini ya pusar yang kita jadikan patokan tadi untuk pengukuran pinggang. Dan kita mulai sebelumnya ini untuk sisi seperti ini. Kita jadikan patokan bagian atas bukan di lingkar badan, tapi yang kita jadikan patokan itu adalah kerung lengan. Jadi nanti pas pada waktu kita mengukur kerung lengan kan kita ukur pas dulu, kemudian kita tambahkan sesuai dari selera si pemakai atau sesuai model yang kita buat. Nah, nanti kita menemukan titiknya. Nah, jadi jangan ditarik gini ya, nanti kita melingkar, kita sesuaikan dengan bentuk badan. Nah, seperti ini.
kita temukan titik untuk mengukur sisi. Jadi bukan pas di lingkar badan, tapi nanti bisa turun atau naik dari batas lingkar badan, menyesuaikan dengan ukuran kerung lengan yang diinginkan. Ini untuk pengukuran sisi. Pengukuran panggul. Untuk panggul sebenarnya ada ukuran standar atau ukuran bakunya. Jadi ukuran bakunya itu mulai dari 15 cm sampai dengan 20 cm, menyesuaikan dengan postur tubuh si pemakai. Tapi kalau untuk pemula sebaiknya kita bisa pakai ini, atau kita mau pakai ukuran baku juga monggo, silahkan. Cara pengukurannya dari batas pinggang sampai batas panggul. Kalau orang rata-rata Indonesia sih biasanya antara 16 sampai 18 cm tergantung tinggi badannya. Tapi ada juga yang sampai 20 cm. Biasanya orang yang pakai standar 20 cm itu orangnya termasuk orang yang tinggi, sangat tinggi. Itu biasanya 20 cm. Jadi untuk pengukurannya biasa, mungkin yang sudah pernah belajar mengukur sudah tahu caranya seperti ini. Kita ukur biasa aja seperti ini. Sama untuk lebar dada, patokannya tadi sudah saya beritahu. Untuk lebar ini untuk panjang, dan kerung leher sesuai dengan tanda yang sudah kita buat. Bahu sama. Dan tips dari saya untuk pengukuran, kita buat rileks orang yang kita ukur, karena biasanya apalagi untuk orang yang belum pernah diukur, ini berdasar pengalaman saya, dia biasanya tegang, jadi dia agak nahan nafas. Nanti biasanya untuk ukuran bagian pinggang ini akan berubah, dan itu sangat mempengaruhi. Misalnya nanti diajak ngobrol, tapi ngobrol ringan aja, jangan terlalu serius. Nanti kalau terlalu serius kita lupa tadi ngukurnya berapa. Dan saya biasanya kalau ukur seperti ini, nah misalkan hasilnya 65, saya akan pegang seperti ini. Nah, sambil mencatat saya tulis. Kalau enggak, misalnya kita ukur 65 cm, terus nanti kadang ada kesalahan, lupa atau seperti apa. Jadi itu tips dari saya untuk pengukuran. Nah, untuk masuk ke bagian lengan. Masuk ke bagian lengan, kita akan mengukur untuk kerung lengan. Untuk kerung lengan, seperti tadi saya sudah ajarkan. Untuk kerung lengan, meterannya kita taruh pas di bahu, seperti ini. Kita pegang, taruh di bahu, kemudian kita ukur seperti ini. Dan ini kita buka sedikit lengannya, nggak usah terlalu lebar, sedikit saja. Kira-kira satu lebar telapak tangan ini di bagian siku. Nah ini bagian siku selebar telapak tangan ini aja. Dan ini kita ukur pas, benar-benar pas. Kita bisa tambahkan mulai dari 6 cm sampai ukuran yang kita inginkan. Jadi menyesuaikan nanti dari si pemakai. Misalkan pengen segini, kita ukur, nanti kita tambahkan 6, 8 atau 10 cm sesuai dengan yang diinginkan. Untuk lebar lingkar lengan ini kita taruh ini pas ya, pas di ketiak, pas di ketiak kita ukur lurus melingkar ke bagian lengan seperti ini. Dan dari titik ini nanti ke bahu itu adalah apa? Tinggi puncak. Tinggi puncak itu nanti untuk membuat lengan, untuk menentukan kerung lengannya nanti kita ukur seperti ini. Dan untuk bagian paha, karena saya nggak ada model untuk contoh cara pengukuran, intinya sama seperti mengukur lingkar lengan ini. Kita ukur pas di bagian paha, di bagian paha yang paling atas kita ukur pas di situ, tepat di situ. Dan ini untuk siku kita ukur pas dulu dalam keadaan tangan lurus, kita ukur pas seperti ini, dan kemudian kita tekuk kurang lebih 45 derajat. Ini maksimal, bisa agak naik sedikit, kurang dari 40 derajat, atau tapi jangan terlalu ke atas juga, kira-kira kurang lebih 40-45 derajat. Kita ukur seperti ini. Nah,
ukur pas. Ini sudah nanti penambahan. Jadi ini fungsinya nanti kalau bajunya lengan dipakai itu ini nggak kesempitan. Kemudian kalau untuk lutut kurang lebih sama ya cara pengukurannya, cuma nggak perlu dilipat, atau mungkin juga kira-kira dilipat sedikit itu juga nggak apa-apa sih. Tapi kalau saya biasanya nggak saya lipat, cukup lurus aja, nanti tinggal ada penambahan ukuran. Dan untuk untuk lingkar lengan, lingkar pergelangan tangan kita ukur menyesuaikan model dan selera dari si pemakai, model baju atau selera dari si pemakai pakaian ini. Untuk panjang lengan tangannya diusahakan posisinya biasa aja, nggak usah dibuat lurus, biasa aja, posisi biasa seperti ini. Dan meterannya nggak usah dibuat ke belakang atau ke depan. Jadi sejatuhnya meteran seperti ini, dari titik ini kita ukur sampai batas suku, kita dipegang, dan ini diarahkan, ini biasa aja ya, ini diarahkan ke bagian pergelangan tangan. Nanti kita ukur. Kalau kita ukur langsung lurus seperti ini kita ukur hasilnya 47. Tapi kalau kita ukur seperti ini ukurannya jadi 48. Jadi pasti ada selisih. Kalau kita ukurnya langsung, nanti ukuran lengannya akan kependekan. Kalau lengan biasanya 1 atau 2 cm aja itu sudah berpengaruh. Itu untuk pengukuran lengan. Kemudian masuk ke bagian bawah ini kita mengukur untuk pembuatan celana. Ada pengukuran pesak itu kita ukurnya dari depan itu pinggang dan belakang seperti ini, pinggang bagian belakang turun melalui selangkangan. Di ini kita ukur seperti ini. Ulang ya. Jadi bagian depan seperti ini, melalui selangkangan ke belakangnya seperti ini. Kita ukur seperti ini. Dan untuk kenyamanan nanti yang mau pakai celana, kita bisa tanyakan ke yang pakai, ini terlalu kencang atau mungkin terlalu longgar, sesuai dengan selera dia nanti mau seberapa. Jadi ukuran pesak kita menyesuaikan dari kenyamanan si pemakai. Itu untuk tekanan pesak. Dan untuk paha tadi seperti yang saya jelaskan, kurang lebih sama seperti kita mengukur bagian lengan. Jadi pas di bagian lengan ini paling atas dekat ketiak, nanti paha juga pas di selangkangan itu yang paling atas kita ukur melingkar, lutut juga sama. Dan untuk ini, untuk tinggi lutut ini dari pinggang sampai ke batas lutut. Jadi lutut nanti kita ukur sampai ke lutut, itu untuk tinggi lutut. Untuk tinggi rok sama, tinggi rok dari batas pinggang juga sampai nanti panjang rok yang diinginkan. Untuk panjang baju kita ukurnya dari sini. Jadi kalau kita miring ini ya, kepala kita agak miring ini, ada bagian yang kayak ketarik gitu. Kayak tadi waktu kita mencari bagian bahu, dari bahu ini turun ke bawah sesuai dengan ukuran yang kita inginkan. Biasanya kesalahan dalam pengukuran panjang baju ini nanti akhirnya bajunya jadi kependekan, itu karena orang yang diukur biasanya dia menunduk. Kalau nggak nunduk, dia memperhatikan bawah. Nanti itu akan sangat mempengaruhi ukuran. Jadi diusahakan nanti kalau misalnya yang diukur bajunya dia pengen menunjukkan seberapa panjang bajunya, dia agak nunduk. Untuk pas pengambilan ukuran diusahakan yang diukur itu berdiri tegak menghadap ke depan. Jadi lurus ini, berdiri tegak. Kalau enggak nanti
ukurannya pasti berubah, agak lebih pendek. Sama juga dengan celana, walaupun mungkin di bawah ya nunduk ini, tapi ini tetap berpengaruh. Biasanya dia agak nunduk ini, kita usahakan untuk minta yang diukur itu untuk berdiri tegak, jangan sampai menunduk. Saya rasa itu sudah semua ya bagian-bagian yang perlu kita pelajari untuk pengukuran. Untuk selanjutnya nanti saya akan menunjukkan proses pembuatan pola dengan ukuran yang kita ukur dengan cara seperti ini. Silakan berlatih untuk pengukuran. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.